Hai teman-teman, apa kabar? Damai sejahtera meliputi kita. Anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam tubuh dan jiwa kita. Jumpa lagi dengan saya Isnawiyandi. Kita akan mengulas hari ini tentang kata anjay dari pandang sudut Komnas Perlindungan Anak, ya. Supaya kita semakin paham, ya, berbagai macam sumber membahas kata anjay ini, ya. Jadi kita harus bijak nanti dalam menggunakan kata-kata anjay, ya. Mari kita ulas teman-teman. Selalu untuk like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus saling berkomunikasi dan saling memberkati. Teman-teman, setelah Lutfi Agizal ini melaporkan, ya, ke Komnas Perlindungan Anak, maka ini adalah tanggapan dari Komnas Perlindungan Anak supaya teman-teman menjadi tahu, ya, gambarannya apa yang disampaikan oleh Komnas Perlindungan Anak, ya. Jadi Komnas Perlindungan Anak, ya, Komisi Nasional Perlindungan Anak meminta penggunaan kata anjay dihentikan sekarang, ya, menilai kata anjay yang sedang populer dipakai anak-anak juga berpotensi pidana, ya. Tapi jangan diambil itu dulu, ada penjelasannya, ya. Ini adalah salah satu bentuk kekerasan atau bullying yang dapat dipidana, baik digunakan dengan cara dan bentuk candaan. Namun, jika unsur dan definisi kekerasan terpenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tindakan itu adalah kekerasan verbal. Lebih baik jangan menggunakan kata anjay. Ayo kita hentikan sekarang juga, kata Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait dalam keterangan tertulis kepada wartawan Sabtu 29 Agustus 2020. Ini keterangan tertulis, ya. Aris menjelaskan makna kata anjay itu harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Sekali lagi saya katakan, ya, saya bacakan. Aris menjelaskan makna kata anjay itu harus dilihat dari berbagai sudut pandang, ya. Menurutnya, jika disebutkan sebagai kata pengganti ucapan salut dan bermakna kagum atas satu peristiwa, itu tidak mengandung unsur bullying, ya. Sekali lagi, jika disebutkan sebagai kata pengganti ucapan salut dan bermakna kagum atas satu peristiwa, itu tidak mengandung unsur bullying, ya. Misalkan, wow, keren, memuji salah satu produk yang dilihatnya di media sosial diganti dengan istilah anjay, ya. Wow, kerennya diganti istilah anjay karena kagum terhadap suatu produk. Untuk satu aksi pujian ini tidak mengandung kekerasan atau bully, di mana istilah tersebut tidak menimbulkan ketersinggungan, sakit hati, dan merugikan sekalipun, ucap Aris, ya. Jadi teman-teman pahami ini, ya. Jadi kalau ini menggantikan sesuatu yang memuji, ya, istilahnya contohkan tadi, wow, keren, diganti kata anjay untuk memuji suatu produk di medsos, itu tidak mengandung unsur bully, ya. Jadi ini juga berlaku untuk Lutfi, supaya Lutfi juga paham, ya. Ini jawaban dari KPA, ya, Komnas PA yang Anda sampaikan, laporkan, ya, supaya jadi harus berimbang, ya, harus berimbang. Adapun lanjut Aris, jika kata anjay yang diartikan dengan sebutan kata pengganti atau binatang, anjay menjadi istilah yang merendahkan martabat, ya. Istilah yang merendahkan martabat seseorang, begitu juga kata tersebut diucapkan kepada orang yang tidak dikenal atau orang yang lebih dewasa, bisa mengandung unsur kekerasan verbal, ya. Ini kalau merendahkan martabat seseorang, ya, ingat itu. Istilah tersebut adalah salah satu bentuk kekerasan verbal dan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana. Oleh sebab itu, harus dilihat perspektifnya, ya. Sekali lagi, oleh sebab itu harus dilihat perspektifnya. Karena penggunaan istilah anjay sedang viral di tengah-tengah pengguna media sosial dan anak-anak, sambung Sirait, ya. Jadi ini harus
berimbang beritanya ya teman-teman, supaya kita bisa saling mengerti ya istilah anjay ini bagaimana ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman Aris di masa kecil di daerah Sumatera Utara, sering mendengar salah satu pujian menggunakan kata anjing ya dalam tanda kutip. Namun kata dia, penggunaan kata itu tidak menimbulkan kemarahan atau ketersinggungan seseorang dan dianggap kata anjing itu hal yang biasa ya. Demikian juga sebutan kata kasar kepada seseorang, sahabatnya yang telah lama tak berjumpa misalnya, ketika dua sahabat itu berjumpa dan saling menyapa-nyapa dengan teriakan menggunakan kata-kata kotor, kemudian disambut dengan gelak tawa, maka adegan itu, sapaan itu tidaklah bentuk kekerasan jelasnya ya. Nah teman-teman paham ya sekarang ya, termasuk Lutfi ya. Jadi dilihat perspektifnya, kata anjay itu digunakan untuk apa. Kalau untuk candaan, untuk memuji seseorang ya, itu bukan suatu kata yang kotor ya. Demikian juga kata yang jelas-jelas kata anjing ya, seperti yang Bang Sirait tadi katakan, itu kalau digunakan untuk menyapa seseorang dan semua tertawa, itu juga bukan suatu bentuk bully ya. Jadi harus dibedakan ini ya, penggunaan kata ini ya. Maka teman-teman ya, kita harus hati-hati memang menggunakan kata anjay ini, jangan sampai perspektifnya menghina orang lain atau merendahkan orang lain ya. Kalau ini digunakan untuk candaan, santai-santai ya dibolehkan karena bukan dalam bentuk bully. Nah, inilah tanggapan dari Komnas PA Perlindungan Anak ya. Teman-teman sudah kita sampaikan supaya ini menjadi berita yang berimbang ya, tidak hanya disampaikan oleh satu sisi saja ya. Kemarin 3 ahli juga sudah saya sampaikan ya pernyataannya, bahwa kata anjay ini adalah kata slang ya, tidak ada di Kamus Bahasa Indonesia, bahasa gaul, maka tidak bisa digunakan untuk dalam arti ya itu tindak kekerasan ya. Namun Komnas PA ini mengatakan bisa menjadi tindak kekerasan verbal kalau itu digunakan untuk mengumpat orang lain ya. Jadi supaya ini hati-hati dalam penggunaan kata anjay ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Mari kita bijak dalam menggunakan kata-kata supaya kita tidak salah mengartikan kata itu ya. Terima kasih, damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan terus meliputi kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Amin.